Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang materi setengah putaran 1. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ayu Lestari dengan NIM 20700123027 dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Alia Dara Pratiwi dengan NIM 20700123024. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai definisi setengah putaran. Nah, sebuah setengah putaran pada suatu titik A adalah suatu padanan SA yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang sebagai berikut. Jadi, sebelum saya melangkah ke pendefinisian yang pertama dan kedua, saya ingin menjelaskan kalau setengah putaran ini berkaitan dengan refleksi. Jadi setengah putaran itu bisa dikatakan sebagai pencerminan atau refleksi terhadap suatu titik atau sebuah titik. Nah, definisi yang pertama, apabila ada titik P itu tidak sama dengan titik A, maka SAP-nya itu sama dengan P aksen, sehingga A titik tengah ruas garis PP aksen. Jadi kalau kita ilustrasikan ya, A itu ada di tengah-tengah, kemudian di sini ada titik P. Kan titik P dengan titik A itu tidak sama arti. Kemudian hampir yang sama dengan saya sebutkan tadi bahwa setengah putaran ini ada kaitannya dengan P aksen, dengan pencerminan. Jadi di sini P ini akan tengah-tengah antara P dengan P aksen. Mungkin bisa dipahami sejauh ini. Kemudian yang kedua, SA, A sama dengan A. Jadi kalau kita ilustrasikan itu, P kan sama dengan A, maka SA-nya itu, SAP-nya itu sama dengan P, sama juga dengan A, maka SAA-nya itu sama dengan A. Nah, untuk lebih jelasnya, saya perlihatkan contoh soalnya. Diberikan A, B, dan C adalah titik-titik pada bidang Euclid V, dan A adalah titik tengah. Lukislah A titik D sehingga D itu sama dengan SAB. Nah, sama seperti definisi yang saya jelaskan tadi, bahwa titik B itu tidak sama dengan titik A, maka setengah putaran B-nya itu sama dengan D. Dapat dilihat pada gambar, B-nya ini kan A-nya ini kan terletak di tengah-tengah antara titik B dan juga titik A. Jadi dapat kita simpulkan bahwa SAB itu sama dengan D. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa setiap setengah putaran adalah suatu transformasi. Nah, kita misalkan bahwa SA merupakan setengah putaran. Sebenarnya tidak mesti S yang kita gunakan, bisa juga P. Tapi di sini saya menggunakan S. Jadi kita misalkan SA merupakan setengah putaran. Kemudian SA sebuah transformasi. SA ini dikatakan sebuah transformasi jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah setengah putaran atau SA ini merupakan suatu fungsi. Yang kedua, SA merupakan fungsi surjektif. Yang ketiga, SA merupakan fungsi injektif. Nah, maka dapat kita ketahui yang pertama itu SA setengah putaran dengan pusat A. P pada bidang P itu sama dengan A, maka SAP itu sama dengan P sama juga dengan A, seperti yang saya jelaskan pada definisi awal. Kemudian yang kedua, P tidak sama dengan A, maka SAP-nya itu sama dengan P aksen, di mana A adalah titik tengah dari P aksen. Nah, kita akan ke pembuktian yang pertama.
yaitu akan dibuktikan SA adalah suatu transformasi. Nah, kita ambil A elemen V atau A anggota V, SA memetakan V ke V, artinya V asal itu memetakan ke V hasil. Ada V asal dan ada juga V hasil. Nah, ambil sebarang R elemen V. Nah, definisi pertama R itu sama dengan R aksen. Maka SAR sama dengan R aksen sama dengan R. Nah, yang kedua, R tidak sama dengan R aksen. Maka terdapat R aksen ada, sehingga tengah tengah tunggal A elemen R aksen, sehingga RA sama dengan A P aksen. Jadi saya ulang, R tidak sama dengan R aksen, di mana ada R aksen sehingga tengah A atau titik tengah A elemen dari atau anggota dari R aksen, sehingga RA itu sama dengan AP aksen. Nah, A ini adalah titik tengah dari R aksen. Maka SAR-nya itu sama dengan R aksen. Akibatnya, untuk setiap R anggota V ada tengah A atau titik tengah A elemen V atau anggota V, sehingga SAR-nya itu sama dengan R aksen. Sebenarnya kita sudah tahu kalau setengah putaran ini termasuk fungsi karena sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa di definisi. Langsung saja yang kedua itu kita akan membuktikan bahwa SA itu surjektif. Nah, untuk membuktikan bahwa SA ini surjektif, kita ambil satu peta. Kita tunjukkan apakah dia mempunyai sebuah prapeta atau tidak. Nah, untuk menunjukkan ini kita tunjukkan di mana P aksen ini di bidang V, sehingga SAP-nya itu sama dengan P aksen. Kita ambil sebarang P aksen di bidang V, maka P aksen elemen V-nya itu sehingga P aksennya itu sama dengan SAP. Jika P ini sama dengan A, maka SAA-nya itu sama dengan A aksen sama juga dengan A. Jadi untuk setiap P aksen di bidang V ada P aksen sama dengan P sama juga dengan SAP. Jika P ini tidak sama dengan A, maka A menjadi sumbu ruas garis PP aksen. Berarti SAP-nya itu sama dengan P aksen. Ini diambil dari definisi awal. Jadi terbukti bahwa SA itu surjektif. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa SA itu injektif. Nah, atau satu-satu. Nah, kita misalkan B1 itu tidak sama dengan B2 atau titik B1-nya itu tidak sama dengan titik B2-nya. Nah, kasus yang pertama, B1 itu sama dengan B2 sama dengan A. Untuk B1 sama dengan A, maka SA B1 sama dengan B1 sama dengan B1 aksen. Itu persamaan yang pertama. Untuk B2 sama dengan A, maka SA B2 sama dengan B2 sama dengan B2 aksen. Itu persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini, kita dapat memperoleh bahwa SA B1 itu sama dengan SA B2. Untuk kasus yang kedua,
B1 tidak sama dengan B2 dan tidak sama juga dengan A. Nah, kita ambil sebarang B1, B2 di bidang V dengan B1-nya itu tidak sama dengan B2. Nah, B1 tidak sama dengan A dan juga B2 tidak sama dengan A. B1, B2, dan A ini tidak segaris, sehingga SAB1 itu sama dengan B1 aksen dan SAB2 itu sama dengan B2 aksen. Nah, kita andaikan SAB1-nya itu sama dengan SAB2, karena B1 aksen sama dengan SAB1 itu sama dengan SAB2 sama dengan B2 aksen. Sehingga kita memperoleh B1 aksen itu sama dengan B2 aksen dan B1 itu sama dengan B2. Sedangkan menurut teorema itu melalui dua titik hanya dapat dibuat satu garis. Ingat geometri dasar. Jadi ini itu sangat kontradiksi. Ini kontradiksi dengan pernyataan bahwa B1 tidak sama dengan B2. Untuk pengandaian B1 tidak sama dengan B2, maka SAB1-nya itu tidak sama dengan SAB2. Tidak benar. Jadi SAB1 tidak sama dengan SAB2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa SA itu injektif. Nah, karena SA suatu fungsi dan SA juga surjektif serta SA-nya juga injektif, maka SA adalah suatu transformasi. Jadi terbukti bahwa setengah putaran adalah sebuah transformasi. Selanjutnya kita akan membahas teorema 7.1. Andaikan A sebuah titik dan G dan H dua buah garis tegak lurus yang berpotongan di titik A, maka SA sama dengan MG MH. Buktikan. Untuk buktinya, oleh karena G tegak lurus H, maka kita dapat membuat sebuah sistem sumbu ortogonal dengan G sebagai sumbu X dan H sebagai sumbu Y. A dipakai sebagai titik asal. Nah, seperti pada gambar di atas atau di samping ini, dapat kita lihat. Nah, di sini ditunjukkan bahwa untuk setiap P berlaku SAP sama dengan MG MHP. Nah, di sini kan ada garis ortogonal G dengan H. Terus A ini adalah titik potong dari garis G dan juga H-nya. Nah, diandaikan P X, Y itu tidak sama dengan A dan SAP-nya itu sama dengan P aksen-aksen X1, Y1. Nah, P X, Y ini dicerminkan terhadap titik H. Maka hasil pencerminannya yaitu P aksen min X, Y. Nah, P aksen min X, Y ini dicerminkan terhadap garis G, maka hasil pencerminannya itu P aksen-aksen min X, min Y. Nah, karena SAP ini sama dengan P aksen-aksen, maka A titik tengah PP aksen, sehingga diperoleh X1 tambah X sama dengan 0 dan Y1 ditambah Y sama dengan 0, atau X1 sama dengan min X dan Y1 itu sama dengan min Y. Nah, ada sebuah rumus yaitu titik A-nya kan ada di titik 0,0, maka X1 ditambah X2 per X tambah X2 itu per 2, Y ditambah Y1 per 2. Nah, kita tinggal kerjakan X1 0-nya ini dikali dengan 2, kemudian kita akan mencari nilai X1-nya dan juga Y1-nya. Jadi masing-masing dikalikan dengan min X dan yang Y1-nya itu dikalikan dengan min Y, sehingga mendapatkan X1-nya itu sama dengan min X dan Y1-nya itu sama dengan min Y.
Jadi untuk komposisi pencerminannya atau hasil kalinya, Mg MH P itu sama dengan Mg MH pencerminannya. Kita dapatkan min X, Y. Artinya Mg MH P itu sama dengan min X, min Y. Yang pertama itu kan SAP sama dengan P min X, Y itu persamaan pertama, dan persamaan kedua itu Mg MH P sama dengan min X, min Y itu persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini diperoleh SAP-nya itu sama dengan Mg MHP. Jadi, SA itu sama dengan Mg MH. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk teorema 7.2 yang dimana soalnya itu adalah jika G dan H itu dua garis yang tegak lurus, maka Mg MH itu sama dengan MH Mg. Maka perlu kita buktikan kalau P itu sama dengan A, maka Mg MH A itu sama dengan MGA sama dengan A. Jadi kita perlu melihatnya pada gambar 7.1. Juga pada untuk MHMGA itu sama dengan MHA sama dengan A, sehingga MG MHA itu sama dengan MHMGA. Kalau untuk P tidak sama dengan A, maka MG MHA-nya itu sama dengan SA. Selanjutnya MHMGP sama dengan MH X, Y sama dengan min X, min Y sama dengan SAP. Jadi MG MH itu sama dengan A, sehingga kita dapat peroleh bahwa MG MH itu sama dengan MH MG. Ini berarti bahwa komposisi pencerminan terhadap dua garis yang tegak lurus itu adalah komutatif. Selanjutnya saya akan membahas teorema 7.3. Jika SA setengah putaran, maka S inverse A itu sama dengan SAA. Nah, untuk pembuktiannya, kita andaikan G dan H itu dua garis yang tegak lurus. Maka Mg MH itu sama dengan A itu titik potong antara G dan juga H. Nah, Mg MH inverse ini sama dengan MH inverse, Mg inverse sama dengan S inverse A. Oleh karena MH inverse sama dengan MH dan M inverse G itu sama dengan Mg, maka MH Mg itu sama dengan S inverse A. Itu juga sudah dibuktikan pada teorema 7.2 dan sebelumnya juga sudah dibuktikan pada teorema transformasi balikan. Nah, MH Mg ini sama dengan Mg MH. Oleh karena G itu tegak lurus H, jadi S inverse A itu sama dengan Mg MH sama dengan SA. Selanjutnya saya akan jelaskan untuk teorema 7.4 yang dimana soalnya adalah jika A sama dengan A, B dan P itu sama dengan X, Y, maka SAP-nya itu sama dengan 2A dikurang X, 2B kurang Y. Maka kita buktikan bahwa kita ketahui bahwa A itu sama dengan AB elemen R kuadrat. SA adalah halfrun pada titik A. Maka kita dapat buktikan bahwa X-aksen itu sama dengan 2A kurang XY aksen sama dengan 2B kurang Y. Selanjutnya kita ambil titik P sama dengan XY elemen R kuadrat. Jadi kita misalkan kalau P itu tidak sama dengan A, maka SAP itu sama dengan P aksen. Sama dengan X aksen, Y aksen, dan titik A itu berada tepat di titik tengah P aksen. Maka kita buktikan untuk titik A. Kita buktikan titik A itu kita menggunakan rumus yaitu X tambah X aksen per 2. Maka kita masukkan nilai X aksennya yaitu 2A kurang XY aksen. Kita pindahkan ke kanan X aksennya sama dengan 2A kurang X karena dia dipindah ruaskan. Kalau sama juga dengan untuk titik B itu sama juga dengan tadi yang berada di titik A, Y ditambah Y aksen per 2. Jadi hasilnya itu 2B sama dengan Y tambah Y aksen sama dengan 2B kurang Y. Maka rumus SAP itu sama dengan 2A kurang X
2B kurang Y. Itu terbukti. Untuk contoh soalnya sendiri, apabila A itu sama dengan 2,3, tentukanlah SAC-nya apabila C-nya itu sama dengan 2,3. Jadi penyelesaiannya itu adalah kita ketahui dulu nilai A-nya itu apa dan nilai C-nya itu apa. Jadi kita di sini mendapatkan nilai A-nya itu 2,3, nilai C-nya itu 2,3. Yang ditanyakan adalah SAC-nya. Jadi kita menyelesaikan SAC itu sama dengan 2A kurang X, 2B kurang Y. Sehingga A-nya itu sama dengan 2,3 atau 2-nya itu A dan 3-nya itu B. Dan nilai C-nya itu 2,3 kita sama dengan XY, yang dimana 2-nya itu X, 3-nya itu Y. Sehingga SAC-nya itu 2 dikali 2 kurang 2. Terus untuk nilai, itu tadi kan X-nya, terus untuk nilai Y-nya itu 2 dikali 3 dikurang 3. Jadi hasilnya sama dengan 4 dikurang 2 untuk nilai X, dan untuk nilai Y-nya itu 6 kurang 3. Sehingga hasil dari X, Y-nya itu sama dengan 2,3. Jadi untuk nilai dari SAC-nya itu sama dengan 2,3.